Ali dan Abdul Malik yang berketurunan di India. Jika Jadid adalah betul-betul saudara Alwi, leluhurnya yang ditulis, dan ini pun saya yakin tidak ada orangnya, tentu akan banyak nama-nama selain keduanya yang diketahui Ali As-Sakran. Tapi mengapa As-Sakran seperti orang asing di keluarga Bajadid hanya mengetahui 2 nama dari keluarga Bajadid yang diketahui dari kitab As-Suluk, yang bukan hanya diketahui oleh dia, kita juga mengetahui bahwa keluarga Jadid mempunyai 2 nama yang tertulis dalam sejarah, yaitu Abu Hasan Ali dan Abdul Malik. Apa bedanya saya dengan dia? Sama-sama mempunyai 2 nama saja, padahal dia mengaku sebagai keluarga besarnya. Silakan. Makam Ahmad bin Isa ditemukan setelah 602 tahun. Ahmad bin Isa yang wafat tahun 345 Hijriah, makamnya hari ini berada di Husaisah. Lalu apakah makam itu sudah dikenal sejak tahun wafatnya itu, yaitu 345? Al-Janadi 732 Hijriah tidak merekam adanya makam Ahmad bin Isa, padahal ia sejarawan yang rajin mencatat nama-nama makam yang diziarahi dan dianggap berkah. Artinya pada tahun 732 Hijriah itu makam Ahmad bin Isa belum dikenal seperti saat ini. Telah berjarak 387 tahun sejak wafatnya, makam Ahmad bin Isa belum dikenal orang. Ini dalam reportase As-Suluk yang rajin jarah-jarahin makam, tetapi dia mencatat nama makam-makam lain, tidak mencatat nama Ahmad bin Isa yang katanya sudah wafat 345 Hijriah di Yaman. Ini orang Yaman, Al-Janadi. Syekh Ahmad bin Hasan Muallim menyatakan, tidak ada dalam sejarah Yaman makam diagungkan yang di atasnya ada mashhad dan masjid sampai separuh abad 5, kecuali yang disebut sebagai Masjid Syahidain di San'a, Al-Kuburiyah fil Yaman 176. Lalu kapan berita bahwa Ahmad bin Isa ini dimakamkan di Husaisah? Berita awal yang didapatkan adalah Ba Makhromah 947 Hijriah. Dalam kitabnya Khaladatun Nahar fi Wafayat A'yanid Dahr disebutkan bahwa makam Ahmad bin Isa di Husaisah. Khaladatun Nahar fi Wafayat A'yanid Dahr 2/518 Asy-Syamilah. Berarti berita bahwa Ahmad bin Isa dimakamkan di Husaisah baru setelah 602 tahun setelah wafatnya Ahmad bin Isa. Kitab tersebut pula menyebutkan bahwa keyakinan makam Ahmad bin Isa di Husaisah itu karena Habib Abdurrahman bin Muhammad berziarah di situ dengan isyarah adanya cahaya yang nampak di atas tanahnya. Jadi ditemukannya makam itu setelah ratusan tahun bukan karena adanya kitab sejaman yang menyebutkannya, tetapi berdasarkan isyarah spiritual. Diceritakan di situ bagaimana cara menemukannya, yaitu dengan meminta doa kemudian melihat cahaya. Ada cahaya di situ maka ditetapkanlah makamnya di situ. Dan sekarang banyak terjadi seperti itu, makam-makam baru yang dulunya kita tidak mengetahui pernah ada makam di situ, kemudian sekarang ada makam. Ini masih mending, tidak merampok siapa-siapa, dia hanya berbohong. Makamnya sudah ada namanya, kemudian namanya dibelokin kemana-mana. Tidak sesuai dengan tradisi riwayat dari keluarganya sendiri. Kitab-kitab sejarah yang ditulis setelah masa Ahmad bin Isa sampai abad 9, ini kitab sejarah, tadi kitab nasab. Sekarang kitab-kitab sejarah yang ditulis setelah masa Ahmad bin Isa sampai abad 9 tidak menyebutkan keberadaan keluarga Ubaidillah dan keturunannya di Hadramaut sebagai seorang sayyid. Atau tidak sebagai sayyid pun tidak ada sama sekali. Kitab-kitab apa saja? Tarikh Musallam Al-Lahaji wafat 545 Hijriah, belum dicetak, tapi manuskripnya saya punya. Tidak ada nama Ubaidillah dicatat di dalam kitab itu, dan tidak ada keterangan bahwa Ahmad bin Isa pernah hijrah ke Yaman dari Irak. Tabaqat Ibnu Samurah wafat 586 Hijriah. Tarfatul Ashab. Nah ini Ibnu Samurah sering sekali namanya dicatut dalam kitab-kitab Ba'alawi semacam Syamsud Dhahirah dan kitab-kitab yang lainnya, Al-Ghurar, kemudian kitab Hidmatul Ashirah, bahwa Ibnu Samurah pernah mengisbat silsilah nasab Ba'alawi pada masanya. Tetapi
Ketika kitabnya yang bernama Tabaqatul Fuqaha, saya cari dari awal sampai akhir, tidak ada satupun Ibnu Samurah menyatakan bahwa dia mengisbat nama keluarga Ba'alawi sebagai sayyid, apalagi mengisbat, menyebut nama dari satu keluarga Ba'alawi pun tidak ada. Next. Kesimpulan. Para habaib yang sekarang kita kenal bukanlah keluarga Ba'alawi yang dikenal di abad 7 dalam kitab-kitab sejarah. Keluarga Ba'alawi adalah keluarga jadid yang disebut dalam kitab As-Suluk 732 Hijriah yang terputus dari Nabi Muhammad SAW karena Abdullah bukanlah anak Ahmad bin Isa. Para habaib nasabnya terputus dari Nabi Muhammad SAW karena Ubaidillah bukanlah anak Ahmad bin Isa. Jadi Ba'alawi sendiri yang ada dalam kitab itu tertolak sebagai keluarga Nabi karena Abdullah bukanlah anak dari Ahmad bin Isa berdasarkan kitab-kitab abad ke-6 dan abad ke-5. Kemudian ada orang nyantol kepada nama itu. Ya, yang dicantolnya itu rungkad, dianya ikut rungkad. Pengakuan keluarga habaib sebagai keturunan Nabi baru mulai abad 9 oleh Habib Ali As-Sakran dalam Al-Burqah dan atau Abdurrahman Al-Khatib 855 Hijriah dalam Al-Jauhar Asy-Syafaf. Ini jarang saya ambil namanya Al-Khatib, walaupun hidup bareng. Dia adalah Al-Khatib ini murid dari kakeknya Ali Habib Ali As-Sakran, juga murid daripada ayahnya. Jadi walaupun dia bukan Ba'alawi, terindikasi subjektivitas itu ada karena dia hidup bersama Habib Ali As-Sakran. Dan kitab Al-Jauhar Asy-Syafaf ini belum dicetak sampai sekarang. Dia bagaikan sebuah kitab sakti yang tidak boleh dilihat oleh siapapun, tetapi sering diambil oleh kalangan Ba'alawi untuk membela nasabnya. Jadi kita tidak bisa untuk melihatnya, tetapi dia mengutipnya. Bagaimana sebuah dalil hanya bisa diketahui oleh mereka, kemudian didalilkan kepada kita, tanpa kita bisa memverifikasi, tanpa kita bisa memvalidasi, tanpa kita tahu originalitasnya seperti apa. Jadi ini namanya senjata yang sangat canggih, yang bisa untuk membacok, tapi kita nggak bisa melihatnya. Kitab-kitab yang lebih muda dari As-Sajarah Al-Mubarakah 606 yang menyebutkan bahwa Ba'alawi habaib tersambung nasabnya kepada Rasulullah tertolak karena hanya mengutip dari Al-Burqah dan Al-Jauhar kitab abad 9 Hijriah. Next. Terakhir, usaha yang perlu ditempuh habaib agar nasabnya tersambung. Saya kasih clue-clue. Seorang yang meneliti ya harus begitu kan. Kita bukan karena tendensi, subjektivitas dan sebagainya. Enggak, kita ilmiah aja. Para pendukung nasab Ba'alawi habaib untuk tersambung nasab mereka harus menyajikan kitab yang lebih tua dari As-Sajarah Al-Mubarakah yang menyatakan bahwa 1. Ahmad bin Isa mempunyai anak bernama Ubaidillah. 2. Ubaidillah mempunyai anak bernama Alwi. Untuk bisa dikatakan bahwa para habaib sekarang ini tersambung kepada keluarga Ba'alawi, maka harus menyajikan kitab yang lebih tua dari As-Suluk yang menyebutkan bahwa Jadid mempunyai saudara bernama Alwi. Jika 3 pertanyaan itu tidak terjawab, dan yakin tidak akan terjawab kecuali bikin manuskrip palsu, maka para habaib bukanlah keturunan dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu wal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.